berpartisipasi dalam acara sosialisasi ini. Maaf sebelumnya mengganggu waktu kalian, mungkin ada kelas atau bagaimana. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sebelumnya saya ingin memberitahu kenapa kalian diundang ke sini. Jadi kami di sini untuk penyelesaian tugas akhir kami, karena pengabdian masyarakat, sedangkan waktunya mepet, makanya kami mengundang kalian untuk ke sini, di mana kita materi yang akan disampaikan hari ini itu mengenai sosialisasi protokol kesehatan dan new normal di kalangan mahasiswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Permatasari. Nama saya Manuel. Nama saya Alfian. Nama saya Fauzi Husano. Nama saya Dimas Ihsanuddin. Yang akan menyampaikan materi hari ini adalah Noel dengan Fauzi. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai protokol kesehatan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sudah hampir 1 tahun ini sejak kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Virus ini dari hari ke hari jumlah kasus BI yang tertular virus ini semakin meningkat. Pasalnya banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hingga Indonesia menembus 1 juta kasus. Agar tidak terjangkit virus corona, kita bisa melakukan social distancing. Social distancing itu menjaga jarak sehat dari orang ke orang. Kita lakukan dengan cara meminimalisir aktivitas yang tidak perlu, seperti kita bertemu orang yang tidak penting atau tidak perlu. Juga harus menghindari tempat keramaian dalam kegiatan dalam rumah. Sebetulnya apa sih tujuannya? Kenapa kita harus melakukan social distancing? Tujuannya yaitu untuk mengurangi persebaran dari suatu penyakit, di mana sekarang sedang maraknya COVID-19. Nah, maksud dari sosialisasi ini yaitu untuk kalian itu untuk berdiam diri di rumah, melakukan aktivitas di rumah, beribadah pun dari dalam rumah. Penyakit coronavirus ini berasal dari penyakit yang dikeluarkan lewat droplet. Droplet itu semacam ludah kecil yang keluar dari kita saat sedang berbicara atau batuk maupun bersin, dan di saat itulah virus akan menular yang akan menyebarkan virus corona. Jika kita berdekatan dengan orang yang terinfeksi virus corona, maka kita akan tertular virus tersebut. Tetapi kita tidak perlu takut, kita harus menjaga jarak, aman kegiatan 1M, dan tidak semua orang yang terkena virus itu mengalami gejala COVID-19. Dan ada orang yang merasa sehat-sehat saja padahal dia terkena coronavirus. Sekian dari penyampaian mengenai protokol kesehatan, mungkin bisa dilanjutkan oleh Immanuel. Kita normal. Selamat pagi teman-teman. Saya akan menjelaskan tentang penerapan new normal di kalangan mahasiswa. Nah, apa sih new normal? Nah, new normal itu sebuah hidup baru, memulai dengan hidup baru setelah masa pandemi. Nah, penerapan new normal itu merupakan cara untuk mulai hidup baru dengan yang siap untuk melakukan pemulihan ekonomi. Dalam new normal itu memulai dengan kegiatannya hidup bersih dari virus. Nah, dalam new normal itu saya akan menjelaskan tentang penerapan new normal. New normal juga diharapkan bisa benar-benar terlaksana dengan baik di kalangan mahasiswa. Salah satunya berlakunya pembatasan sosial berskala besar PSBB. Nah, ini mahasiswa juga bisa menjaga jarak dengan adanya penerapan new normal,
yang diimplementasikan atas dasar pertimbangan secara matang oleh pemerintah karena melihat dari aspek kesehatan dan ekonomi pula. Didasari oleh pemerintah yang beranggapan bahwa negara Indonesia memang tidak bisa hidup seperti ini terus menerus karena dari kurva ekonomi negara yang semakin lama semakin menurun. Akhirnya berdasarkan keputusan pemerintah yaitu harus memberlakukan penerapan new normal tetapi sesuai dengan protokol kesehatan yang telah diajukan oleh pemerintah pada sebelumnya. Nah, sistem pemberlakuan new normal ini kini melalui mulai berjalan perlahan. Beberapa kantor atau mal banyak yang tidak buka serta memberlakukan protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak. Menjaga kebersihan yang berada di luar rumah, selalu menjaga jarak, menggunakan masker, membawa hand sanitizer. Bagi mahasiswa penerapan new normal itu bisa menjadi bentuk memfresh diri, artinya setelah jenuh dengan sekitar 3 bulan melakukan perkuliahan online, akhirnya bisa merasakan kehidupan kampus seperti semula. Tetapi kebijakan ini juga terus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dengan mengatur skala yang sistem pembelajaran tatap muka, dengan mengatur misalnya contohnya itu pembelajaran berkelompok dengan mengatur mahasiswa yang sekian yang banyak. Dan dari saya terima kasih materi saya yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke teman-teman, ini pembacaan materinya sudah selesai. Ini kami akan memberikan sedikit cenderamata lah ya, agar berguna bagi kehidupan new normal saat ini. Silakan teman-teman. Ini juga. Teman-teman, terima kasih. Sosialisasi ini sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan bagi kami. Terus kurang lebihnya mohon maaf atas mungkin ada kesalahan dari kami atau ketidaknyamanan yang kalian rasakan. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya nanti kita dokumentasi dulu ya. Terima